Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Melanie Aprilia Saputri. Saya dari SMKS Labor Binaan FKIP Unri Pekanbaru. Saya berasal dari Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang diterbitkan dari Ipusnas, yaitu buku saduran yang berjudul Cinta, Dosa, dan Penebusan. Novel ini diterbitkan oleh Perpusnas Press pada tahun 2024 di Jakarta. Novel setebal 131 halaman berkisah tentang Malam Diwa, yaitu seorang anak laki-laki yang dilahirkan di negeri tiada. Kenapa sih saya tertarik untuk membaca novel ini? Saya tertarik untuk membaca novel ini karena adanya tema moral dan gaya emosionalnya yang kuat, serta gaya bahasanya yang terasa dekat dengan kehidupan remaja. Melalui resensi ini, saya akan membahas secara sistematis, dimulai dari pendahuluan, analisis karakter dan tema, evaluasi kekurangan dan kelebihan, refleksi pribadi, serta kesimpulan akhir. Waktu Malam Diwa beranjak dewasa, ia menimba ilmu di Aceh Utara. Disinilah kisah Malam Diwa dengan putri bungsu dimulai. Malam Diwa mengambil baju putri bungsu dan menyembunyikannya diam-diam agar ia tidak bisa kembali ke negeri asalnya. Itu adalah perbuatan dosa besar. Nah, itu mengajarkan kita untuk tidak berbuat dosa besar, karena dosa besar semakin ditutupi maka akan muncul dengan sendirinya. Galuh Kani Anindita juga berhasil menyusun cerita ini dengan alur yang mengalir, dimulai dari Malam Diwa jatuh cinta kepada putri bungsu, tersandung dosa, hingga menyelamatkan diri dan orang lain. Setelah saya membaca serta memahami isi novel ini, saya merasa bahwa cinta, dosa, serta penebusan itu memiliki banyak hal yang positif dan bisa kita ambil hikmahnya. Walaupun ada beberapa kekurangan di novel ini sehingga membuat alur ceritanya terasa kurang sempurna, namun ada kelebihannya juga. Kelebihan di novel ini terletak pada bukan hanya membahas soal cinta biasa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana seseorang itu bisa menyesal serta menebus kesalahannya. Menurut saya, novel ini sangat kuat untuk remaja zaman sekarang. Untuk kekurangan novel ini, menurut saya terletak pada alurnya yang terasa begitu cepat, sehingga pada bagian akhirnya, saat konflik mulai terselesaikan, pada proses penebusan serta perubahan karakter utamanya itu kurang dijelaskan secara mendalam. Padahal bagi saya justru bagian ini yang sangat penting untuk memberi kesan yang lebih kuat. Setelah saya membaca novel Cinta, Dosa, dan Penebusan ini, saya merasa tersentuh sekaligus saya merasa tersadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang perasaan cinta yang indah, namun juga memiliki tanggung jawab atas apa yang sudah kita perbuat. Tokoh Malam Diwa yang awalnya tampak tenang dan dewasa justru malah menyimpan kesalahan besar di dalam hidupnya. Dari sinilah kita bisa mengambil nilai pelajaran dari novel ini, bahwa manusia itu tidak ada yang benar-benar sempurna. Yang terpenting itu bukan hanya mengakui kesalahan, tetapi kita juga harus tanggung jawab atas apa dampak yang sudah kita perbuat. Novel ini juga membuat saya merenung bahwa sebenarnya cinta itu memang indah, tetapi akan berbahaya jika tidak disertai dengan akal sehat dan nilai moral. Nah, banyak remaja-remaja seperti saya ini mengira cinta itu segalanya. Padahal, cinta yang tidak sehat itu bisa membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Hal yang paling menyentuh menurut saya adalah bagian penebusannya, yaitu penulis menggambarkan bahwa semua orang itu bisa berubah kapan saja, asal ada niat dan sungguh-sungguh. Karena manusia itu sebenarnya selalu punya kesempatan kedua, ya meski tidak mudah dan perlu proses. Secara keseluruhan, novel Cinta, Dosa, dan Penebusan ini adalah bacaan yang menyentuh, bermakna, dan juga menjadi cermin bagi kita semua untuk tidak takut mengakui kesalahan dan juga untuk memperbaikinya. Saya merekomendasikan buku saduran ini untuk dibaca oleh remaja lainnya. Saya sendiri rating buku ini 8/10 untuk karya ini. Terima kasih. Salam literasi.